Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara yang sama, kuliah kita, Aljabar Linear Matrix. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks, yaitu pada pengoperasian penjumlahan serta sifat-sifatnya, jenis-jenis matriks, terminologi matriks, dan sebagainya. Hari ini saya akan di kuliah kita yang kedua ini akan menjelaskan tentang perkalian matriks, skalar matriks, dan sebagainya. Oke, kita mulai kuliah kita ini. Langsung ke materinya, yaitu tentang operasi yang lain dari matriks, yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar dengan matriks. Kita lihat perkalian skalar dengan matriks. Saudara bisa lihat di slide yang sudah saya share pada screen saudara. Jika skalar dikalikan dengan matriks, skalar ini adalah suatu angka gitu ya, suatu angka yang dikalikan dengan matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks yang elemen-elemennya, elemen-elemen anggota dari matriks tersebut merupakan perkalian skalar dari masing-masing elemen tersebut. Nah, kayak bagaimana kita lihat di contoh yang akan saya tuliskan secara umum ini di slide. Misalnya ada matriks A. Matriks A kita kalikan dengan skalar. Misalnya kita sebut saya skalar itu adalah skalar K gitu ya. Nah, tadi matriks A itu memiliki anggota, misalnya kita sebut matriks N kali M aja nih. Anggotanya ada A11, A22 dan seterusnya ini. Kita kalikan dengan skalar K. Nah, K ini adalah skalar, ini skalar kita kalikan. K dikalikan matriks A. Berarti K ini akan mengalihkan setiap elemen di dalam matriks ini. Jadi kan K kali A11, K dikali A12 dan seterusnya semua ya nih. Sehingga persamaan yang di atas ini akan sama dengan ini. Nah, jadinya K skalar ini akan masuk dia ke dalam matriks ini. Nah, kita lihat nih. Kayak begini ya. Cukup jelas. Contoh misalnya kita langsung ke contoh ke matriks 2 kali 3 misalnya ini. Tentukan nilai dari 3A. Artinya 3 ini adalah skalarnya. Dikalikan dengan matriks A yang anggota-anggotanya 9, 2, 3, 4, 7, 9. Seperti apa jawaban yang kita peroleh? Nah, 3 ini akan kita kalikan ke semua elemen di dalam matriks ini. 3 kali 9, 27. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 7, 21. 3 dikali 8, 24. Jadinya diketahui matriks 3A itu artinya 3 kali kelipatan dari matriks A tersebut. Nah, berikutnya kita ke sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar atau skalar dengan matriks. Misalnya yang pertama adalah suatu matriks A dikalikan dengan K itu sama artinya dengan nih matriksnya di depan dikalikan dengan K atau skalarnya. K kali A sama dengan A kali K. Kita sebut dia ini sebagai sifat yang komutatif. Berikutnya, kalau ada skalar K dikalikan dengan, nah ini kemarin sudah kita pelajari, matriks A ditambah matriks B maka akan sama dengan K ini akan terdistribusi ke setiap matriks, yaitu K dikalikan matriks A ditambah K dikalikan matriks B. Yang ini namanya sifat distributif. Apa yang didistributifkan? Apa yang didistribusikan? Yang didistribusikan adalah nilai dari skalar ini. Nah, nilai skalar ini didistribusikan ke masing-masing matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kemudian nanti untuk menyelesaikan, K ini akan dikalikan dengan matriks A, setiap elemen di matriks A, K ini juga akan dikalikan ke setiap elemen di matriks B. Seperti contoh yang di atas tadi. Berikutnya, hal yang sama juga kalau kita melakukan operasi pengurangan. Nah, sama, ini juga namanya sifat distributif. Hanya nanti dari matriks yang sudah dikalikan dengan K ini dia dikurangi, kalau yang di atasnya dia dijumlahkan. Berikutnya, kalau matriks A ada matriks identitas juga, ada skalar K, itu sama artinya dengan
Skalar ini dikalikan dengan identitas, baru dikalikan dengan A. Jadi kurung ini dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya, kalau ada matriks K, skalar K ditambahkan matriks identitas, dikurung dikalikan A, itu sama dengan juga K dikali A ditambah I dikali A. Ini matriks identitas. Artinya kita mendistribusi penjumlahan ke dalam sebuah matriks A. Kalau yang tadi matriksnya 2 ya. A berikutnya, 1 dikalikan matriks A itu sama dengan, kita bisa tulis dengan matriks itu sendiri, karena dia mengalikannya dengan dirinya sendiri. Begitupun lawannya, min 1 dikalikan matriks A sama dengan min A. Contoh, kita ke contoh misalnya. Nah, ini. Contoh 1, 2 kali A, itu sama dengan A dikali 2. 3 dikalikan matriks A plus B, ingat ya, yang huruf kapital ini di awal kita udah jelaskan bahwa ini adalah lambang dari matriks. Dan lain-lain. Sekarang bagaimana kalau tadi kita udah belajar dengan perkalian suatu skalar dengan matriks. Sekarang bagaimana perkalian dua buah matriks. Kalau tadi skalar dengan sebuah matriks, sekarang bagaimana kalau perkalian matriks dengan matriks atau dua buah matriks atau lebih. Misal kita ambil dua buah matriks, kita sebut saja matriks itu A dan B, dapat dikalikan, artinya A cross B ini, matriks A dikalikan matriks B dapat dikalikan jika, ini jika banyaknya kolom pada matriks A, kolom berarti yang turun ke bawah, ini turun ke bawah, kolom bukan yang ke samping, sama dengan banyaknya baris B. Jadi kalau A kali B, kita melihat kolom A, B-nya kita lihat barisnya. Oke ya, kalau dia sama berarti dia bisa dikalikan. Tetapi kalau tidak sama, berarti ya tidak bisa dikalikan. Oke, misalnya nih matriks A. Matriks A ini berordo N kali M. Matriks B berordo M kali K. Nih kita lihat. Yang A itu berarti yang ini kolomnya yang ditulis di belakang. Yang B berarti ini barisnya M ini. M sama M berarti sama. Maka matriks A dikalikan matriks B dapat dikalikan. Kalau dia beda bagaimana? Misalnya B ini matriks K kali M bisa nggak dikalikan? Nggak bisa karena M ini tidak sama dengan K. Jika matriks A dan matriks B dinyatakan sebagai berikut. Ini misalnya ya. Ini. Ini belakangnya adalah M. Ya enggak? Yang ini M kali K. Oke, kita coba lihat contoh. Begitupun untuk perkalian lebih dari satu, misalnya C. Oke. Contoh ya, ini kita lihat. Yang A dikalikan B1. Yang A dikalikan B1 berikutnya. Yang A12 dikalikan B21. Jadinya yang di depan, nih, yang perkalian di depan ini, dia ke kanan dikalikan sama ke bawah yang pertama. Baris atas yang pertama ini dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Sekarang baris yang kedua dikalikan dengan kolom kedua. Itu makanya di sini A11 dikalikan B11 setiap anggotanya ya. A12 dikalikan B21. Terus misalnya A21 dikalikan dengan B12. A22 dikalikan dengan B22 dan seterusnya. Kayak gini ya. Ini kali ini kali ini kali ini. Titik-titik ini artinya dan seterusnya ya. Sampai semua. Oke, kita lihat contoh yang lebih mudah. Kita lihat matriks A. Di situ matriks A adalah berordo 2 kali 2 yang artinya M-nya yang kayak tadi ada 2 nih. Nih. A ini berordo 2 kali 2, matriks persegi 2 kali 2. Dengan 2 baris dan 2 kolom. Matriks B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Berarti matriks B ini adalah matriks 2 kali 3. A ini tadi 2 kali 2, B 2 kali 3. Sehingga karena kolom dari A itu sama dengan baris sama B di matriks B, maka dia bisa dikalikan. Tentukan apakah A cross B itu bisa? Jawabannya bisa karena nih, tuh kita lihat. Bisa dikalikan. Berarti kalau begini bagaimana? Kalau nggak sama-sama persegi, kita lihat jawabannya. Nih, 1 dikalikan 5. Ya enggak?
2 dikalikan 7. 1 dikalikan 6. 2 dikalikan 8. 1 dikalikan 9 ditambah 2 dikalikan 0. Kemudian yang keduanya 3 dikalikan 5 ditambah 4 dikali 7 dan seterusnya ya. Saudara bisa lihat. Kayak gini. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nah, kita lihat 19. Dari mana 19 tadi? Coba kita hitung. 1 dikalikan 5. 5 ditambah 2 dikalikan 7. 14. 5 tambah 7. 19. Nih ditaruhnya di sini. Nah, sekarang 1 dikalikan 6. 6. 2 dikalikan 8. 16. 6 tambah 16. 22 nih sebelah kanannya. 1 dikalikan 9. 9. 2 dikalikan 0. 0. Berarti 9 tambah jadinya 9 tambah 0. 9. Ini 9 nih salah nih. Oke. 3 dikalikan 5, 15. 4 dikalikan 7, 28. Dijumlahkan hasilnya 43. 3 dikalikan 6, 18. 4 dikalikan 8, 32. Dijumlahkan hasilnya 50. 3 dikali 9, 27. 4 dikalikan 0, 0. 27 ditambah 0, ya 27 nih hasilnya kayak gitu. Perinciannya saudara bisa perhatikan di atas. Intinya semua baris ini, baris yang pertama dikalikan oleh dengan semua kolom. Baris pertama 12 dikalikan kolom 57. Baris 12 dikalikan 68. Baris pertama 12 dikalikan 90. Baris kedua dikalikan kolom pertama. Baris kedua dikalikan kolom kedua. Baris kedua dikalikan kolom ketiga dan seterusnya. Diperoleh A cross B adalah ini. Jadinya perkalian antara matriks A dan matriks B itu yang pertama adalah menyaratkan matriks yang di depan itu adalah kalau kolomnya itu harus sama dengan baris matriks B. Nih, kolom matriks A ini harus sama dengan baris matriks B. Sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama, ternyata matriks itu tidak komutatif. Nah, kalau yang tadi antara perkalian skalar atau yang kemarin penjumlahan antar matriks itu komutatif, tapi pada perkalian matriks itu tidak komutatif. Apa artinya? Matriks A cross B atau dot B, matriks A kali B itu enggak sama dengan matriks B kali A. Kalau bilangan biasa kan 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Tapi pada matriks tidak berlaku hukum komutatif tersebut. Karena apa? Karena disebabkan oleh yang namanya baris dan kolom tadi. Nih. Ingat ya, pada perkalian sifat-sifat matriks, dua buah matriks, dikalikan itu tidak komutatif. Tapi dia asosiatif. Gimana? Nah, kalau yang A kali B dikerjakan dulu kan nanti ada hasilnya dikalikan C itu sama dengan mengerjakan B kali C dulu terus dikalikan A. Dia asosiatif. Yang ketiga ada perkalian matriks bersifat distributif. Nah, kayak gimana distributif? Ya sama kayak tadi ya. Nah, ini A ini didistribusikan ke B dan C. Nah, ini namanya distribusi kiri. Nih. Jadinya sama dengan kalau A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dengan A, B, C adalah matriks. Begitupun untuk yang ini. Hanya posisinya beda, yang di atas kiri, yang di bawah kanan. Nah, nih. Dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matriks identitas. Nah, yang mana matriks identitas? Nah, ini berlaku I kali A itu sama dengan A kali I sama dengan A. Sifat tambahan pada matriks, ini kita lihat. Kalau ada A dikalikan B pada matriks sama dengan 0, belum tentu A itu 0 atau B itu 0. Nah, kalau pada bilangan biasa, kalau sudah suatu angka dikalikan 0 itu pasti sama dengan 0. Berarti salah satu angka itu ada yang 0. Kalau yang ini belum tentu A 0 atau B 0. Kalau A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Artinya dia berbeda pada bilangan biasa. Kalau pada bilangan biasa dia pasti tentu sama. Ya enggak? Nomor 6.
Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real, serta A dan B adalah matriks-matriks, maka berlaku suatu angka dikalikan A, dikalikan, misalnya ini kita sebutlah skalar, Q dikalikan B itu sama dengan skalarnya kita kalikan dulu. Baru kita kali matriksnya, habis itu kita kalikan perkalian skalar tadi dengan perkalian matriks yang sudah kita peroleh tadi ini, kita lihat. Kalau T ini A pangkat T ini artinya A transpos, ini namanya B transpos. Adalah misalnya gini, A kali B ditranspos itu sama dengan B transpos dikali A transpos, bukan A transpos dikali B transpos. Oke. Itu sifat tambahan. Saudara bisa kerjakan ini sebagai latihan. Tentukan hasil kali dari matriks-matriks berikut. Di sini saya ada 3 buah matriks, yaitu A, B, dan C. Matriks A adalah matriks dengan ordo 3 dikalikan 2. B dengan ordo 3 kali 1. C matriks dengan ordo 2 kali 3 nih. Ini tadi 3 kali 2 yang A. Yang B dengan ordo 3 kali 1. Yang C dengan ordo 2 kali 3. Sekarang, apa pertanyaannya? Yang pertama kamu tentukan adalah matriks C dikalikan dengan A. Bisa nggak? Kalau bisa berapa? Kalau nggak bisa apa alasannya? Begitupun yang B, C dikalikan B. Bisa nggak? A dikalikan C. Bisa nggak? Kalau bisa berikan alasan. Kalau tidak, berikan juga alasan. Ini saudara bisa temukan slide saya dan soal latihannya di e-learning. Silakan saudara kerjakan. Itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan belajar tentang pemangkatan matriks, inverse, dan transpose matriks. Jangan lupa kumpulkan di e-learning ya. Waktunya 1 minggu. Oke, sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.